Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nurul Juni Khairunisa dari kelas C dengan NIM A1C223087 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang tahapan tidur dan proses terjadinya mimpi dari mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. Sebelum ke tahapan tidur, ada pula definisi dari tidur, yaitu tidur merupakan bagian penting pada rutinitas harian manusia. Hampir sepertiga waktu dalam keseharian kita dihabiskan untuk tidur. Tidur yang berkualitas tidak hanya masalah kuantitas, tetapi juga tidur di waktu yang tepat. Seseorang akan mengalami seluruh siklus dalam tidur, baik fase non-REM maupun REM. Seseorang akan mengalami tahapan dalam fase non-REM dan REM dalam beberapa kali siklus dengan durasi yang berbeda. Adapun manfaat dari tidur yaitu yang pertama meningkatkan produksi sel-sel kekebalan tubuh, yang kedua mengurangi resiko penyakit menular, yang ketiga mempercepat pemulihan saat sakit, yang keempat meningkatkan produksi antibodi, dan yang kelima meningkatkan kualitas tubuh secara keseluruhan. Nah, selanjutnya tahapan dari tidur. Yang pertama tahap 1 non-REM. Tahap ini di saat mata mulai tertutup, terjadi perubahan dari sadar penuh ke tahap tidur. Tahap ini berlangsung 5-15 menit. Pada tahap ini juga kita masih mudah untuk dibangunkan dari tidur dan mulai mengalami penurunan aktivitas tubuh ketika nadi, napas, dan gerakan mata melambat, serta terjadi relaksasi otot. Kadang-kadang sesekali terjadi kedutan pada beberapa bagian tubuh. Oke, selanjutnya tahap yang kedua, yaitu tahap ini merupakan periode tidur ringan sebelum seseorang menuju tahap tidur nyenyak atau deep sleep. Seseorang dapat menghabiskan banyak waktu untuk mengulang tahap 2 ini karena fase tidur ini kita masih mudah terbangun. Dan yang tahap 3 non-REM yaitu biasa disebut dengan tahap tidur nyenyak atau deep sleep. Umumnya seseorang akan sulit dibangunkan pada tahap ini. Jika dibangunkan, seseorang akan mengalami disorientasi dalam beberapa menit. Nadi dan nafas menurun, otot terlaksasi, dan gelombang otak melambat. Tahap ini berlangsung selama 10-25 menit. Dan yang tahap terakhir yaitu tahap REM. Tahap REM atau tidur dalam ini terjadi sekitar 90 menit setelah seseorang mulai tidur. Pada tahap ini, mata akan bergerak dengan cepat dari sisi ke sisi di saat mata tertutup. Nafas menjadi lebih meningkat dan tak teratur. Nadi dan tekanan darah meningkat mendekati ketika level sadar. Pada tahap ini bisa muncul mimpi saat otak menjadi lebih aktif. Otot lengan dan kaki dapat mengalami paralisis atau kelemahan sementara untuk mencegah gerakan aktif saat seorang bermimpi. Selanjutnya pada pembahasan proses terjadinya mimpi, sebelum itu ada definisi dari mimpi, yaitu mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera dalam tidur. Kejadian dalam mimpi biasanya mustahil terjadi di dunia nyata dan di luar kuasa pemimpi. Pengecualiannya adalah dalam mimpi yang disebut lucid dreaming atau fenomena ketika seseorang menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sedang bermimpi. Ketika seseorang mengalami mimpi demikian, dia akan menyadari sedang bermimpi saat mimpi tersebut masih berlangsung. Bahkan kadang-kadang mampu mengubah lingkungan dalam mimpinya atau mengendalikan beberapa aspek dalam mimpi tersebut. Pemimpi juga dapat merasakan emosi ketika bermimpi, misalnya emosi takut dalam mimpi buruk. Mimpi terjadi pada tahap kecepatan penggerakan mata ketika tidur, yaitu ketika aktivitas otak tinggi dan seolah-olah dalam keadaan terbangun. Selanjutnya, proses terjadinya mimpi. Saat tertidur, otak akan menonaktifkan indera dan otot. Namun, otak tidak berhenti beraktivitas dan akan terus bekerja. Karena mimpi berkaitan dengan memori, kenangan, dan emosi, bagian otak yang ikut terlibat adalah hipokampus, yang terletak di bagian lobus temporal otak besar. Maka dari itu, ketika bermimpi, kita tetap bisa merasakan suatu kejadian yang terekam di otak kita. Kejadian yang dialami ketika bermimpi pun sifatnya acak, bisa dari buah pikiran yang terjadi sejak lama maupun yang terjadi baru-baru ini. Manusia biasanya mengalami mimpi ketika berada pada tahap REM atau Rapid Eye Movement, tapi ada juga yang bermimpi meski masih berada pada tahap tidur ringan. Semakin dalam kita tertidur, secara bertahap hipokampus akan mulai memutar kenangan-kenangan yang ada pada memori otak. Dan ketika kita bermimpi pada saat
tidur tahap ringan, biasanya kita tidak akan mengingat mimpi yang dirasakan. Sebaliknya, jika kita bermimpi saat berada pada tahap REM, maka akan merasakan mimpi tersebut, bahkan terkadang bisa teringat dengan jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.